Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 1903431004 dari kelas IKI 4 dengan nomor absen 15 dari program studi Instrumentasi dan Kontrol Industri jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas makalah yang telah saya buat dengan judul Desain Sistem Pengaturan Posisi Sudut Aeropendulum menggunakan pengendali PID berbasis LabVIEW. Presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Pengaturan Linier. Kemudian, tugas ini mengacu pada jurnal terdahulu dengan judul Desain Sistem Pengaturan Posisi Sudut Aeropendulum menggunakan pengendali PID berbasis LabVIEW yang diteliti oleh Aris Dwi Ramadan dan kawan-kawan pada tahun 2019. Pada pembahasan kali ini terdiri dari 6 topik. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang kelima, simulasi. Dan keenam, penutup. Aeropendulum adalah sejenis pendulum yang dirakit dengan motor baling-baling di ujung pendulum. Dengan demikian, hardware berputar di sekitar titik tetap dengan menggunakan gaya dorong. Permasalahan yang timbul yaitu adalah menstabilkan posisi sudut pendulum saat keadaan tidak seimbang dan saat diberi beban. Digunakan metode PID untuk mengontrol pendulum yang digerakkan. Metode PID dapat meningkatkan kinerja domain waktu dari sistem linearisasi. Kemudian, program LabVIEW digunakan untuk melakukan perhitungan fungsi transfer dan transformasi Laplace untuk mendapatkan plot waktu respon dari sistem pengendalian untuk dapat melihat hasil simulasi secara real time. Konteks penelitian. Judul yang pertama yang untuk menguatkan dari makalah ini atau presentasi ini adalah yang pertama, Sliding Mode Control of Suspend Pendulum pada tahun 2010 dengan peneliti Kizmas, Hakan, dan kawan-kawan. Hasil penelitian pada jurnal ini adalah pengontrol mode geser dirancang untuk sistem pendulum tersuspensi dan diuji secara eksperimental. Hasil diperoleh untuk sudut antara 0 derajat dan 60 derajat dengan menggunakan model yang diperkirakan. Untuk berbagai parameter kontrol adalah memeriksa bagaimana mempengaruhi sistem kontrol dan tampaknya kekokohan kontrol mode geser memberikan efisiensi kontrol untuk sistem bandul gantung yang memiliki besar konstanta waktu. Sedangkan untuk perbedaannya dengan presentasi ini adalah tidak menggunakan pengontrol apapun, dan persamaannya ialah memiliki permasalahan yang sama dengan judul yang saya ambil, yaitu memiliki permasalahan yaitu mencari posisi sudut pendulum agar stabil. Judul jurnal yang kedua yaitu A New Approach to Control Driven Pendulum with PID Method pada tahun 2011 dengan peneliti Amin Muhammad Bagheri dengan hasil mengusulkan metode PID untuk mengontrol pendulum yang digerakkan. Driven pendulum adalah pendulum yang ditangguhkan yang memiliki baling-baling bermotor di ujung tongkat. Metode yang dibahas dapat meningkatkan kinerja domain waktu dari sistem linearisasi. Hasil simulasi membuktikan bahwa metode ini meningkatkan stabilitas serta kemudahan penyetelan. Perbedaannya ialah controller yang disajikan pada jurnal ini dirancang dan dievaluasi menggunakan MATLAB atau Simulink, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode PID, metode Ziegler-Nichols. Kemudian, judul jurnal yang ketiga ialah Desain Sistem Pengaturan Posisi Sudut Aeropendulum berbasis PID, Metode Genetic Algorithm Optimization dengan software LabVIEW dengan peneliti Muhammad Eko Prasetyo dan Endriansyah. Dengan hasil penelitian yaitu implementasi pengendali PID metode GA pada sistem dengan pengujian set point sudut 45 derajat menghasilkan nilai respon dengan data
waktu puncak atau TP sebesar 5,28 detik, kemudian waktu tunda atau TD sebesar 1,457 detik, kemudian waktu naik atau TR ini berkisar antara 10 sampai 90% sebesar 4,054 detik dan waktu tunak sebesar 5% dengan nilai waktunya adalah 3,379 detik dan nilai error steady state sebesar 0,0116%. Untuk perbedaannya ialah metode yang digunakan menggunakan PID Genetic Algorithm atau GA Optimization. Kemudian persamaannya ialah komponen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Arduino Uno, sensor MPU 6050, motor Brussels DC dan ESC30A, dan menggunakan konsep sistem aero pendulum. Selanjutnya, judul jurnal yang keempat ialah Implementasi Kontrol PID Two Wheels Self-Balancing Robot berbasis Arduino Uno pada tahun 2017 dengan peneliti Raranda dan Puput Wanarti Rusimamto. Dengan hasil, penelitian ini digunakan untuk mendesain sistem kendali yang dapat menyeimbangkan self-balancing robot. Dari hasil pengujian diperoleh nilai parameter controller PID yang akan digunakan dari tuning dengan nilai KCR menggunakan metode Ziegler-Nichols adalah KP sebesar 70, kemudian KI sebesar 466,67 dan KD sebesar 2,625. Dapat mengatasi keseimbangan pada self-balancing robot, mendekati nilai set point dengan nilai time response kurang dari 1,5 seconds saat diberikan gangguan. Perbedaannya ialah menggunakan konsep sistem inverted pendulum. Persamaannya ialah metode yang digunakan dalam penentuan parameter kontrol PID adalah metode Ziegler-Nichols. Yang kedua adalah masalah yang dikemukakan sama dengan jurnal yang saya ambil, yaitu sama-sama mencari cara untuk menstabilkan posisi sudut pendulum saat keadaan tidak seimbang dan saat diberikan beban. Kemudian, jurnal yang kelima dengan judul Design System Controller PID Thayer's Luyben pada kendali sudut aeropendulum berbasis LabVIEW pada tahun 2020 dengan peneliti Baskoro dan kawan-kawan. Hasil dari jurnal tersebut ialah hasil simulasi dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kendali PID Thayer's Luyben berhasil dibuat dan bekerja dengan baik dan dapat menghasilkan respon yang sesuai dengan set point yang ditentukan. Nilai parameter PID yang diterapkan pada simulasi sistem LabVIEW dengan tuning yaitu KP sebesar 0,0313, KI sebesar 0,0355, dan KD sebesar 0,002. Respon terbaik dihasilkan pada data dengan set point sebesar 60 derajat dengan nilai TP sebesar 129,65 detik, nilai TD sebesar 14,49 detik, kemudian nilai TR sebesar 45,95 detik. Selanjutnya nilai TS sebesar 62,74 detik. Maksimum overshoot sebesar 60,80 dan error steady state sebesar 0,1%. Perbedaan dari jurnal ini ialah dengan presentasi yang saya bawakan ialah parameter PID yang digunakan adalah Thayer's Luyben dan persamaannya ialah komponen yang digunakan pada penelitian ini adalah Arduino Uno, sensor MPU 6050, motor Brussels DC, dan ESC30A dan menggunakan konsep sistem aero pendulum. Aero pendulum pada sistem pendulum yang diberikan pada gambar 1 atau gambar sebelah kanan mempunyai motor dengan baling-baling pada ujung tongkat yang ditangguhkan. Di sini, UT adalah input kontrol dan sudut yang berada di antara lengan bandul dan sumbu vertikal adalah variabel kontrol. Pendulum digerakkan oleh motor. Setelah tegangan diterapkan, baling-baling berputar dan menghasilkan torsi atau T besar untuk menarik pendulum. Aeropendulum bertujuan memerintahkan pendulum ke sudut
yang ditentukan. Oleh karena itu, variabel yang dikontrol untuk sistem ini adalah sudut pendulum yang menetap dan variabel yang dimanipulasi adalah tegangan yang diberikan kepada baling-baling motor. Kemudian persamaan matematika aeropendulum. Menurut hukum Newton dan momentum sudut, persamaan gerak pendulum yang digerakkan dapat diturunkan menjadi J dikali theta dot dot plus C dikali theta dot plus M kali G kali D theta sama dengan T besar dihasilkan persamaan 1. Selanjutnya, hasil persamaan tersebut kemudian dilaplaskan menggunakan domain S menjadi J dikali S kuadrat theta domain S plus C dikali S dikali theta domain S plus M kali G kali D theta dalam domain S sama dengan T besar dalam domain S didapatkanlah persamaan 2. Sehingga didapatkan fungsi alih yaitu theta dalam domain S per T besar dalam domain S sama dengan 1 per J dikali S kuadrat plus C dikali S plus M dikali G dikali D didapatkanlah persamaan 3. Selanjutnya, persamaan 3 yang dapat disederhanakan menjadi persamaan 4 sebagai berikut. Theta S, maksud saya theta dalam domain S per T dalam domain S sama dengan 1 per J per S kuadrat plus C dikali S per J plus M kali G kali D per J. Gaya dorong yang dihasilkan dalam persamaan di atas bukan merupakan variabel yang dimanipulasi untuk sistem kontrol karena pendulum disesuaikan oleh tegangan yang diberikan. Jadi, persamaan rasional antara tegangan atau V yang diterapkan pada motor brushless DC dan daya dorong atau T besar dapat dituliskan sebagai berikut. TS, maksud saya T dalam domain S, sama dengan Km dikali V dalam domain S didapatkanlah persamaan 5. Akhir dari persamaan 4 dan 5 ialah diagram blok dari sistem aeropendulum dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Ini merupakan gambar open loop blok diagram aeropendulum. Selanjutnya, dari gambar 2, maka akan didapatkan transfer function aeropendulum yang dapat dituliskan sebagai berikut, yang dimana theta dalam domain S per V dalam domain S sama dengan Km per J per S kuadrat plus C dikali S per J plus ML dikali G dikali D per J. Untuk setiap variabel pada persamaan 6 dan persamaan sebelumnya dapat dilihat pada keterangan pada pojok kanan. Alat ukur inersia atau inertial measurement unit adalah alat yang memanfaatkan sistem pengukuran seperti giroskop dan akselerometer untuk memperkirakan posisi relatif, kecepatan, dan akselerasi dari gerakan motor. Pada aeropendulum yang dibuat, penggunaan sensor akselerometer dan giroskop akan digantikan dengan sensor MPU 6050 modul. Kemudian ada motor brushless DC. Motor brushless DC adalah motor sinkron dengan magnet permanen dan sebuah rangkaian elektronika atau inverter untuk mengendalikan arus armatur yang ada. Selanjutnya adalah controller PID, merupakan controller yang berfungsi untuk sistem pengendali yang bekerja dengan sistem umpan balik untuk mendeteksi nilai error sehingga sistem yang menggunakan PID dengan nilai masing-masing P, I, dan D yang tepat akan memperoleh hasil kendali yang stabil meskipun dalam kondisi dinamis. Tuning Ziegler-Nichols metode kedua. Pada metode kedua, pertama-tama kita mengatur nilai parameter TI sama dengan tahingga dan TD sebesar 0 menggunakan tindakan controller proporsional saja. Tingkatkan nilai Kp dari 0 ke nilai kritis atau KCR, di mana output pertama menunjukkan osilasi berkelanjutan atau sering disebut sustained oscillation menurut Ogata tahun 1985. Jika respon keluaran tidak menunjukkan osilasi berkelanjutan untuk nilai Kp apapun,
yang diperlukan metode ini tidak berlaku. Dengan demikian, gain kritis atau KCR dan periode yang sesuai PCR ditentukan secara eksperimental menurut Ogata pada tahun 1985. Dan ini merupakan tabel dari Tuning-Ziegler-Nichols metode kedua dengan keterangan pada pojok kanan bawah. Nilai masukan atau set point sistem berupa posisi sudut, kemudian controller proportional integral diffractive atau PID menggunakan tuning Ziegler-Nichols akan diproses pada Arduino yang nantinya akan membantu proses self-stabilizing control. Hasil dari keluaran controller berupa tegangan yang akan masuk ke electrical speed control ESC 30 ampere yang dikonversi ke nilai PWM dan Electrical Speed Control atau ESC akan mengatur arah putaran dan kecepatan motor brushless DC. Kemudian, sensor MPU 6050 akan bekerja untuk mengukur nilai dari derajat kemiringan plan setelah adanya gerakan akibat perputaran motor dan propeller. Kemudian menjadikan nilai pembacaan sudut menjadi sebagai nilai umpan balik. Gambar yang sebelah kiri merupakan rancang bangun hardware dari aeropendulum dengan PID yang terdiri dari motor brushless DC, MPU 6050, Arduino Uno, serta ESC. Dan gambar sebelah kanan merupakan rancang bangun software. Pemodelan sistem aeropendulum. Sebelum mencari pemodelan sistemnya, yang harus dilakukan pertama adalah mencari spesifikasi hardware untuk dimasukkan ke fungsi alih yang sudah diketahui. Berikut adalah gambar 9 pada pojok kanan. Paling atas merupakan hardware aeropendulum dan tabel 7 pada pojok kanan bawah adalah spesifikasi hardware aeropendulum. Setelah diketahui spesifikasi dari hardware aeropendulum, maka langkah selanjutnya ialah memasukkan nilai yang sudah didapatkan dari tabel 7 ke dalam persamaan 6 dan didapatkan hasil fungsi alih pemodelan sistem sebagai berikut. G dalam domain S sama dengan 13,6719 per S kuadrat plus 0,00195 S plus 12,25. GS sendiri artinya, maksud saya G dalam domain S adalah fungsi alih pemodelan sistem. Berikutnya adalah blok diagram lab view untuk simulasi sistem. Dan gambar ini adalah diagram VI loop tertutup dengan kontrol PID. V-diagram pada penelitian ini digunakan untuk mensimulasikan respons sistem dari aeropendulum dan mencari nilai controller PID atau proportional integral derivatif dengan tuning Ziegler-Nichols metode kedua yang digunakan untuk mengontrol posisi agar sesuai set point yang diinginkan. Dari fungsi alih yang didapatkan, maka diketahui respons sistem aeropendulum yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Kita dapat lihat bahwa respons sistem aeropendulum tidak bisa mengikuti set point yang diberikan. Respons sistem tidak stabil atau selalu berosilasi. Ini membuktikan bahwa aeropendulum tidak bisa mempertahankan posisinya. Dari respons sistem yang tidak bisa mempertahankan posisinya sesuai set point tersebut, maka perlu dirancang suatu controller yang dapat membuat sistem mempertahankan posisinya sesuai set point. Merancang controller PID. Untuk metode tuning Ziegler-Nichols, pertama-tama memberikan nilai KCR sampai output pertama menunjukkan osilasi berkelanjutan. Berikut adalah hasil tuning nilai KCR dengan KCR bernilai 1, kemudian KCR sama dengan 1,5, KCR sama dengan 2, KCR sama dengan 2,5, dan KCR sama dengan 3 dengan set point 1 yang ditunjukkan pada gambar 12 yang berada di bawah ini. Setelah didapatkan nilai KCR, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai KP atau konstanta proporsional, kemudian mencari nilai TI atau integral time, dan TD adalah derivative time, dan dengan rumus second method dari Ziegler-Nichols.
Dari rumus tersebut, maka akan dapat dihitung nilai controller PID, yaitu KP, KI, dan KD, dengan KP sebesar 1,5, KI sebesar 3,158, dan KD sebesar 0,179. Kemudian dimasukkan pada diagram VI simulasi dan didapatkan respon sistem yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pada gambar berikut ditampilkan respon sistem dengan controller PID atau proportional integral derivative dengan tuning second method dari Ziegler-Nichols. Terlihat sistem lebih stabil dengan osilasi yang kecil dan sesuai set point. Respon sistem sesuai dengan karakteristik dari controller PID, yaitu sistem memiliki respon atau tanggapan yang cepat dan menghasilkan respon steady state error. Berikut adalah tampilan GUI aero pendulum. Setelah diketahui nilai controller PID dari hasil simulasi, selanjutnya adalah nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam skrip pemrograman Arduino, kemudian respon real-time aero pendulum dengan kendali PID akan disimpan dalam file dan ditampilkan pada GUI LabVIEW 2014. Berikut adalah tampilan GUI untuk menampilkan data dari aero pendulum. Pengujian hardware aero pendulum. Pengujian ini dilakukan dengan controller PID dengan nilai parameter KP sebesar 0,06 dan KI sebesar 5 dan KD sebesar 0,05. Tahapan 1 yaitu pengujian dengan set point tetap, yaitu pada gambar 15 atau gambar yang sebelah kiri, yaitu dengan respon sistem pada set point 45 derajat, dan pada gambar 16 merupakan respon sistem pada set point 60 derajat. Dari dua percobaan terhadap pengujian dengan set point tetap, dapat diasumsikan bahwa sistem bekerja dengan cukup baik. Namun, responnya masih lama untuk mencapai set point. Kemudian digunakan rumus analitik untuk perhitungan parameter respon yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, waktu tunda atau TD. TD sama dengan tau ln kali 2. Kemudian, waktu naik atau TR sebesar 10% hingga 90% dengan rumus TR sama dengan tau dikali ln 9. Kemudian ada waktu tunak atau TS sebesar 5% dengan rumus TS sama dengan 3 tau. Yang keempat ada rumus presentasi error steady state atau ESS dengan rumus ESS nilai mutlak YSS minus XSS per XSS dikali 100% dengan keterangan di bawah ini. Selanjutnya, setelah dihitung menggunakan persamaan 7, 8, dan 9, maka didapatkan nilai pada tabel 8 yaitu hasil pengujian hardware aero pendulum dengan set point 45 derajat dan 60 derajat. Untuk set point 45 derajat, overshoot maksimum atau MP sebesar 46,1 derajat, sedangkan untuk set point 60 derajat menghasilkan overshoot maksimumnya 61,96 derajat. Kemudian untuk waktu puncak atau TP pada 45 derajat menghasilkan 8,264 detik, sedangkan untuk 60 derajat menghasilkan 7,81 detik. Selanjutnya ada waktu tunda atau TD pada set point 45 derajat menghasilkan nilai 1,71 detik, sedangkan untuk set point 60 derajat sebesar 1,574 detik. Selanjutnya ada waktu naik atau TR sebesar 5,421 untuk set point 45 derajat, sedangkan untuk set point 60 derajat sebesar 4,991 detik. Selanjutnya ada waktu tunak atau TS untuk set point 45 derajat sebesar 7,403 detik, sedangkan untuk set point 60 derajat sebesar 6,815 detik. Untuk error steady state, untuk set point 45 derajat sebesar 0,017%, sedangkan untuk set point 60 derajat sebesar 0,196%. Pengujian dengan set point berubah. Pengujian kedua dilakukan dengan mengubah set point yang telah ditentukan dalam satu percobaan untuk
melihat kestabilan respon yang dimiliki hardware aeropendulum. Set point diberikan adalah 45 derajat, kemudian diubah menjadi 70 derajat, kemudian 60 derajat, dan akhirnya kembali ke 45 derajat. Set point diubah-ubah dalam kurun waktu 25 detik. Dapat dilihat untuk respon sistemnya pada gambar 17 di bawah ini. Berikut adalah pengujian dengan menggunakan beban. Gambar 18 merupakan respon sistem pada set point 45 derajat dengan beban, kemudian gambar 19 atau yang sebelah kanan merupakan respon sistem pada set point 60 derajat dengan beban. Kemudian dari kedua gambar didapatkan tabel 9 yaitu hasil pengujian hardware aeropendulum dengan beban yang dimana dapat disimpulkan dari pengujian ketiga yaitu dilakukan dengan memberikan beban sebesar 50 gram pada set point tertentu yaitu pada set point 45 derajat mempunyai error steady state sebesar 0,069%, sedangkan pada set point 60 derajat mempunyai error steady state sebesar 0,299%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai percobaan simulasi menggunakan Skilab dengan data yang diperoleh dari jurnal. Maksud dengan data yang diperoleh dari jurnal ialah kita menggunakan kembali data fungsi transfer alih yang sudah didapatkan pada slide ke-21 untuk diuji coba untuk melihat apakah hasil responnya sama atau tidak. Yang pertama yang kita coba adalah respon sistem fungsi alih tanpa controller. Pada slide ke-23 ternyata bentuknya adalah berosilasi berkelanjutan dan ketika dicoba dengan aplikasi Skilab ternyata juga menunjukkan bahwa hasil respon sistemnya adalah osilasi berkelanjutan tanpa mendekati set point. Selanjutnya untuk respon sistem fungsi alih pada set point 45 derajat dengan controller ternyata memiliki bentuk respon sistem yang sama dengan penggunaan LabVIEW pada data jurnal yang sudah didapatkan pada slide 27 pada gambar 15. Selanjutnya, untuk respon sistem fungsi alih pada set point 60 derajat dengan controller PID ternyata memiliki bentuk respon yang sama dengan slide yang ke-27 pada gambar 16 menunjukkan hasil respon sistem yang sama yang menunjukkan bahwa hasil ini bisa diuji coba dengan aplikasi Skilab. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan, maka didapat kesimpulan bahwa sistem aeropendulum dengan pengendali PID berhasil dibuat dan dapat bekerja dengan baik. Pengujian juga dilakukan dengan menggunakan software LabVIEW 2014 yang mampu mengolah data respon sistem real dengan real time. Terus kemudian alat dapat melakukan self-stabilizing control sesuai dengan set point yang sudah ditentukan. Kemudian dari hasil tuning Ziegler-Nichols metode kedua, didapatkan parameter PID dengan respon dinamis terbaik yaitu Kp sebesar 0,06, kemudian Ki sebesar 5, dan Kd sebesar 0,05. Dan didapatkan hasil respon yang merujuk pada tabel 8 berupa waktu puncak atau TP, waktu tunda atau TD, saat 10% hingga 90%, kemudian waktu naik atau TR, waktu tunak atau TS, saat 5%, dan error steady state. Pada sistem dengan set point 45 derajat didapatkan respon terbaik dengan nilai TP yang dihasilkan yaitu sebesar 8,264 detik, kemudian nilai TD sebesar 1,71 detik, dan nilai TR sebesar 5,421 detik, dan nilai TS sebesar 7,403 detik, dan mempunyai error steady state sebesar 0,017%. Sedangkan pada sistem dengan set point 60 derajat, nilai TP yang dihasilkan yaitu sebesar 7,81 detik, dengan nilai TD sebesar 1,574 detik, kemudian nilai TR sebesar 4,991 detik, kemudian nilai TS sebesar 6,815 detik, dan mempunyai error steady state sebesar 0,16%.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.